Diduga dibunuh, pensiunan guru ditemukan tewas. Diduga diculik dan dicabuli siswi SD, lansia diamankan warga. Sadis begal tusuk kepala korban hingga tewas. Polisi tangkap pelaku mutilasi sadis di Surabaya. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir tentunya dalam program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Seorang pensiunan guru di Berjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia di kediamannya dengan beberapa luka lebam di tubuhnya. Diduga pensiunan guru tersebut merupakan korban pembunuhan. Sri Hartini, pensiunan guru berumur 60 tahun ini ditemukan meninggal di kediamannya di Desa Berjo, Karanganyar, Jawa Tengah pada Jumat 5 September 2025. Dari hasil pemeriksaan luar, jasad korban polisi menemukan beberapa luka lebam di wajah dan tangan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Namun saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Dr. Muar di Solo. Sebelum ditemukan meninggal pada malam hari, sehari sebelumnya korban masih terlihat menyapu halaman rumah. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh sang putri yang saat itu datang ke lokasi. Polisi juga masih mendalami apa ada barang korban di lokasi yang hilang. Ada dugaan kekerasan fisik, namun kita pastikan lagi nanti setelah menunggu otopsi. Dari keterangan dari anak korban baru dicek, karena kemarin waktu kita cek di sana anaknya belum meyakinkan ada yang hilang atau tidak. Beberapa saksi dari yang diperiksa Itu sampai di 11. Sampai saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi guna menguak misteri tewasnya pensiunan guru tersebut. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Peristiwa penculikan dan pencabulan terhadap seorang siswi sekolah dasar menggegerkan warga Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang lansia yang diduga sebagai pelaku diamankan warga setelah korban ditemukan di rumahnya. Inilah rekaman CCTV yang menjadi petunjuk warga melacak seorang pria lanjut usia yang diduga melakukan penculikan terhadap siswi SD di kawasan Pasar 10 Tembung Jumat 5 September 2025 siang. Korban yang masih di bawah umur awalnya ditemui pelaku di sekolah, lalu dibujuk dengan iming-iming hadiah hingga akhirnya dibawa ke rumah pelaku. Dari hasil penyelidikan, diduga korban telah menjadi korban pencabulan hingga 8 kali. Warga yang curiga melacak keberadaan pelaku melalui CCTV dan berhasil menangkapnya. Namun amarah warga sempat meluap sehingga pelaku babak belur sebelum diserahkan ke pihak polisi. Pihak polisi membenarkan kejadian tersebut dan menegaskan pelaku sudah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Petugas juga memastikan korban akan mendapatkan perlindungan serta pendampingan medis dan psikologis. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang warga Villa Pamulang, Tangerang Selatan, Banten tewas setelah menjadi korban pembegalan di Jalan Rawakalong, Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa 9 September 2025 dini hari. Korban tewas setelah senjata pelaku menancap dan juga tertinggal di kepala korban. Inilah rekaman kamera pengawas lingkungan warga di Jalan Rawakalong, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa 9 September 2025 dini hari. Seorang pengendara motor terlihat dipepet 2 orang pria berboncengan sepeda motor, tepat di dekat TK Kotrunada, arah Jembatan Luhut, Permata, Pamulang. Setelah dipepet, korban kemudian disabet dengan senjata tajam di bagian kepalanya hingga tersungkur bersama sepeda motor yang dikendarainya. Melihat korban terjatuh, kedua pelaku kemudian tancap gas dan meninggalkan korban bersama motornya dengan kondisi kepala korban tertancap senjata tajam milik pelaku.
Warga yang mengetahui korban langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayang nyawa korban tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif dari aksi keji tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penangkapan tersangka kasus mutilasi terjadi di Surabaya pada Sabtu 6 September 2025. Pelaku bernama Alfi Maulana, warga Labuhan Batu, Sumatera Utara, diringkus petugas di sebuah rumah kos tak lama setelah penemuan potongan tubuh manusia di Pacet, Mojokerto. Inilah rekaman detik-detik penangkapan tersangka mutilasi Alfi Maulana di sebuah rumah kos di kawasan Lakar Santri, Surabaya. Petugas memegang dan menggeledah satu persatu benda yang berada di kamar kos pelaku. Pelaku ditangkap karena diduga telah menghabisi kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati, 25 tahun, secara sadis dan dimutilasi di kamar mandi dengan menggunakan pisau dapur tidak lama sebelum pelaku ditangkap. Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Beberapa bagian tubuh termasuk leher korban dipotong pelaku, termasuk tulang korban yang diremukkan hingga menjadi bagian terkecil. Bekas potongan tubuh korban yang menggegerkan warga setempat ditemukan di kawasan Sendi, Pacet, Mojokerto. Akibat perbuatannya, Alfi Maulana dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan mutilasi. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Kecamatan Siputih, Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung digegerkan dengan kejadian terbongkarnya makam seorang lansia berusia 89 tahun. Tidak hanya dibongkar, satu tali pocong jenazah lansia yang makamnya dibongkar orang tidak dikenal itu ternyata hilang. Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan terbongkarnya sebuah makam di TPU Rejo Sari Mataram, Kampung Rejo Sari Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dalam video ini tampak makam milik seorang lansia bernama Taryuni itu telah tergali hingga kain kafan pun terlihat dengan jelas. Tak hanya dibongkar, satu tali pocong jenazah yang wafat pada 2 September itu pun raib. Peristiwa pembongkaran makam oleh orang tak dikenal ini terjadi pada Jumat 5 September 2025 malam dan pertama kali diketahui warga pada Sabtu 6 September 2025 siang saat melewati jalan dekat area pemakaman. Kejadian ini membuat pihak keluarga merasa sangat terpukul. Mereka pun langsung menutup kembali makam lansia yang dibongkar orang tak dikenal tersebut. Sedih betul pokoknya nggak ada bandingannya. Sedih betul, tapi gimana lagi? Ya, orang kayak gitu kan. Aku begitu nggak tega lah melihat itu ibuku kayak gitu. Kok sampai dibongkar gitu loh. Ibuku tuh kayak mana gitu. Itu loh kan. Terus aku langsung pokoknya nggak pikir panjang. Tak tutup langsung itu, kapannya itu tak ambil itu, papannya itu tak masukin lagi, patoknya tak diriin lagi. Nah terus setelah itu tak timbun lagi. Ini tali yang gini loh, yang nggak ada itu, yang pas papan itu nggak ada itu. Tali di perut malah. Sesingteng berikin nih kalau di dada. Saat ini Polres Lampung Tengah masih melakukan penyelidikan dalam kasus pembongkaran makam oleh orang tak dikenal tersebut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan orang pekerja menjadi korban perdagangan orang atau TPPO setelah mengalami penyekapan di atas kapal ikan KM Awindo 2A di Pelabuhan Benoa, Bali, di mana para korban yang rata-rata berusia 18 hingga 47 tahun itu tertipu calo karena diiming-imingi gaji dan fasilitas yang fantastis yang ditawarkan kepada mereka. Terbongkarnya kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 21 korban calon anak buah kapal berawal saat ada awak kapal yang memohon evakuasi kepada Basarnas. Saat itu salah seorang korban mengalami cedera di atas kapal. Korban tersebut bahkan memohon-mohon kepada pemilik kapal untuk bisa mendapatkan pengobatan ke darat, mengingat posisi kapal sangat jauh dari darat dan perlu sampan untuk bisa tiba di daratan. Penelusuran pun dilakukan hingga akhirnya korban ditemukan. Polisi pun menemukan sejumlah testimonial yang terindikasi penjeratan utang dan penipuan, serta metode perekrutan yang identik dengan memanfaatkan status kelompok rentan.
Setelah kasus ini terbongkar, tim advokasi perlindungan pekerja perikanan kemudian melakukan pendampingan terhadap 21 orang awak kapal ikan KM Awindo 2A yang mengalami penyekapan di atas kapal. Pendampingan ini dilakukan sebagai tindak lanjut adanya aduan yang telah diterima sebelumnya oleh Polda Bali terkait perekrutan ABK ilegal di sekitar Pelabuhan Benoa. Dengan iming-iming mengantongi gaji jutaan, para korban yang berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa direkrut para calon melalui media sosial. Setiba di Bali, para korban justru ditempatkan di KM Awindo 2A tanpa diberikan akses ke daratan. Selama di atas kapal, para korban diminta melakukan berbagai pekerjaan kapal tanpa fasilitas pelindung apapun. Mereka juga tidak mendapatkan konsumsi yang layak, serta dibebankan hutang kepada calo yang disebut sebagai biaya lepas tali sebesar 2,5 juta rupiah dan mengalami penahanan KTP serta telepon genggam. Ada total 21 korban yang mengalami atau diduga itu mengalami TPPO, yang dimana dimulai dari 4 Agustus 2025, dimana para korban ini itu dijanjikan melalui media sosial, ada yang melalui WhatsApp, ada melalui Facebook, dijanjikan untuk bekerja di kapal collecting dan di UPI atau unit pengolahan ikan. Tapi nyatanya ketika sudah diberangkatkan dan sampai di Bali, itu ditempatkan di kapal cumi. Nah, tentu dalam konteks kapal cumi ini itu berbeda. Nah, sehingga para korban ini menolak untuk diberangkatkan, tetapi diancam untuk bisa membayar biaya akomodasi. Dan pada akhirnya para korban itu kurang lebih di tanggal 8 Agustus itu disekap di pelabuhan, di kapal, di atas kapal Awindo 2A, yang dimana proses penyekapan tersebut tidak mendapatkan konsumsi yang layak. Minum yang air tawar, kemudian makanan mie yang 2 sendok dibagi untuk seluruh korban, dan di sana korban itu belum memiliki status yang jelas, belum sebagai ABK karena belum disahkan oleh Syah Bandar, dan belum menjadi pekerja karena untuk menjadi pekerja itu unsur upahnya bersifat kumulatif. Ada pekerjaan, ada perintah, ada upah. Upah ini belum diberikan. Ini juga berdasarkan konsultasi dari forum multi stakeholder. Yang kita simpulkan memang di sini si korban itu dieksploitasi begitu karena belum ada status yang jelas tapi sudah diberikan perintah pekerjaan gitu. Nah, karena adanya proses tersebut dan dari pihak kepolisian gitu berinisiatif untuk dapat gitu memeriksa di pelabuhan dan menemukan para korban ini. Dan syukurnya para korban itu mau untuk diwawancara sehingga pihak kepolisian itu menemukan unsur kuat TPPO dan akhirnya berkoordinasi dengan kami dari tim advokasi perlindungan pekerja perikanan sehingga kami di sini bisa bersama-sama untuk bisa memperkuat korban dan akhirnya proses penanganan perkara bisa dibilang cukup cepat. Selama di dalam kapal, para korban hidup tanpa penerangan dan disekap. Akses para korban juga dipersulit karena posisi kapal sengaja labuh di tengah perairan Pelabuhan Benoa, sehingga jauh dari daratan. Dari kasus dugaan TPPO, LBH Bali melaporkan kasus ini ke Polda Bali dan memberikan pendampingan hukum kepada 21 ABK. Ada 7 orang yang dilaporkan yang terdiri dari 3 orang perusahaan, 3 agen atau calo, serta seorang oknum polisi dari Polairut Pelabuhan Benoa berinisial PS. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Diduga dibunuh, pensiunan guru ditemukan tewas. Diduga diculik dan dicabuli siswi SD, lansia diamankan warga. Sadis begal tusuk kepala korban hingga tewas. Polisi tangkap pelaku mutilasi sadis di Surabaya.
Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir tentunya dalam program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Seorang pensiunan guru di Berjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia di kediamannya dengan beberapa luka lebam di tubuhnya. Diduga pensiunan guru tersebut merupakan korban pembunuhan. Sri Hartini, pensiunan guru berumur 60 tahun ini ditemukan meninggal di kediamannya di Desa Berjo, Karanganyar, Jawa Tengah pada Jumat 5 September 2025. Dari hasil pemeriksaan luar, jasad korban polisi menemukan beberapa luka lebam di wajah dan tangan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Namun saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Dr. Muardi Solo. Sebelum ditemukan meninggal pada malam hari, sehari sebelumnya korban masih terlihat menyapu halaman rumah. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh sang putri yang saat itu datang ke lokasi. Polisi juga masih mendalami apa ada barang korban di lokasi yang hilang. Ada dugaan kekerasan fisik, namun kita pastikan lagi nanti setelah menunggu otopsi. Dari keterangan dari anak korban baru dicek, karena kemarin waktu kita cek ke sana anaknya belum meyakinkan ada yang hilang atau tidak. Beberapa saksi yang diperiksa Itu sampai di 11. Sampai saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi guna menguak misteri tewasnya pensiunan guru tersebut. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Peristiwa penculikan dan pencabulan terhadap seorang siswi sekolah dasar menggegerkan warga Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang lansia yang diduga sebagai pelaku diamankan warga setelah korban ditemukan di rumahnya. Inilah rekaman CCTV yang menjadi petunjuk warga melacak seorang pria lanjut usia yang diduga melakukan penculikan terhadap siswi SD di kawasan Pasar 10 Tembung Jumat 5 September 2025 siang. Korban yang masih di bawah umur awalnya ditemui pelaku di sekolah, lalu dibujuk dengan iming-iming hadiah hingga akhirnya dibawa ke rumah pelaku. Dari hasil penyelidikan, diduga korban telah menjadi korban pencabulan hingga 8 kali. Warga yang curiga melacak keberadaan pelaku melalui CCTV dan berhasil menangkapnya. Namun amarah warga sempat meluap sehingga pelaku babak belur sebelum diserahkan ke pihak polisi. Pihak polisi membenarkan kejadian tersebut dan menegaskan pelaku sudah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Petugas juga memastikan korban akan mendapatkan perlindungan serta pendampingan medis dan psikologis. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang warga Villa Pamulang, Tanggerang Selatan, Banten tewas setelah menjadi korban pembegalan di Jalan Rawakalong, Pamulang, Tanggerang Selatan pada Selasa 9 September 2025 dini hari. Korban tewas setelah senjata pelaku menancap dan juga tertinggal di kepala korban. Inilah rekaman kamera pengawas lingkungan warga di Jalan Rawakalong, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa 9 September 2025 dini hari. Seorang pengendara motor terlihat dipepet 2 orang pria berboncengan sepeda motor, tepat di dekat TK Kotrunada, arah Jembatan Luhut, Permata, Pamulang. Setelah dipepet, korban kemudian disabet dengan senjata tajam di bagian kepalanya hingga tersungkur bersama sepeda motor yang dikendarainya. Melihat korban terjatuh, kedua pelaku kemudian tancap gas dan meninggalkan korban bersama motornya dengan kondisi kepala korban tertancap senjata tajam milik pelaku. Warga yang mengetahui korban langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayang nyawa korban tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif dari aksi keji tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penangkapan tersangka kasus mutilasi terjadi di Surabaya pada Sabtu 6 September 2025. Pelaku bernama Alfi Maulana, warga Labuhan Batu, Sumatera Utara, diringkus petugas di sebuah rumah kos tak lama setelah penemuan potongan tubuh manusia di Pacet, Mojokerto.
Inilah rekaman detik-detik penangkapan tersangka mutilasi Alfi Maulana di sebuah rumah kos di kawasan Lakar Santri, Surabaya. Petugas memegang dan menggeledah satu persatu benda yang berada di kamar kos pelaku. Pelaku ditangkap karena diduga telah menghabisi kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati, 25 tahun, secara sadis dan dimutilasi di kamar mandi dengan menggunakan pisau dapur tidak lama sebelum pelaku ditangkap. Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Beberapa bagian tubuh termasuk leher korban dipotong pelaku, termasuk tulang korban yang diremukkan hingga menjadi bagian terkecil. Bekas potongan tubuh korban yang menggegerkan warga setempat ditemukan di kawasan Sendi, Pacet, Mojokerto. Akibat perbuatannya, Alfi Maulana dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan mutilasi. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, warga Kecamatan Siputih, Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung digegerkan dengan kejadian terbongkarnya makam seorang lansia berusia 89 tahun. Tidak hanya dibongkar, satu tali pocong jenazah lansia yang makamnya dibongkar orang tidak dikenal itu ternyata hilang. Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan terbongkarnya sebuah makam di TPU Rejosari Mataram, Kampung Rejosari Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dalam video ini tampak makam milik seorang lansia bernama Taryuni itu telah tergali hingga kain kafan pun terlihat dengan jelas. Tak hanya dibongkar, satu tali pocong jenazah yang wafat pada 2 September itu pun raib. Peristiwa pembongkaran makam oleh orang tak dikenal ini terjadi pada Jumat 5 September 2025 malam dan pertama kali diketahui warga pada Sabtu 6 September 2025 siang saat melewati jalan dekat area pemakaman. Kejadian ini membuat pihak keluarga merasa sangat terpukul. Mereka pun langsung menutup kembali makam lansia yang dibongkar orang tak dikenal tersebut. Sedih betul pokoknya nggak ada bandingannya. Sedih betul, tapi gimana lagi? Ya, orang kayak gitu kan. Aku begitu nggak tega lah melihat itu ibuku kayak gitu. Kok sampai dibongkar gitu loh. Ibuku tuh kayak mana gitu. Itu loh kan. Terus aku langsung pokoknya nggak pikir panjang. Tak tutup langsung itu, kapannya itu tak ambil itu, papannya itu tak masukin lagi, patoknya tak diriin lagi. Nah terus setelah itu tak timbun lagi. Ini tali yang gini loh, yang nggak ada itu, yang pas papan itu nggak ada itu. Tali di perut malah. Sesungguhnya berikin nih di dada. Saat ini Polres Lampung Tengah masih melakukan penyelidikan dalam kasus pembongkaran makam oleh orang tak dikenal tersebut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, puluhan orang pekerja menjadi korban perdagangan orang atau TPPO setelah mengalami penyekapan di atas kapal ikan KM Awindo 2A di Pelabuhan Benoa, Bali, di mana para korban yang rata-rata berusia 18 hingga 47 tahun itu tertipu calo karena diiming-imingi gaji dan fasilitas yang fantastis yang ditawarkan kepada mereka. Terbongkarnya kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 21 korban calon anak buah kapal berawal saat ada awak kapal yang memohon evakuasi kepada Basarnas. Saat itu salah seorang korban mengalami cedera di atas kapal. Korban tersebut bahkan memohon-mohon kepada pemilik kapal untuk bisa mendapatkan pengobatan ke darat, mengingat posisi kapal sangat jauh dari darat dan perlu sampan untuk bisa tiba di daratan. Penelusuran pun dilakukan hingga akhirnya korban ditemukan. Polisi pun menemukan sejumlah testimonial yang terindikasi penjeratan utang dan penipuan, serta metode perekrutan yang identik dengan memanfaatkan status kelompok rentan. Setelah kasus ini terbongkar, tim advokasi perlindungan pekerja perikanan kemudian melakukan pendampingan terhadap 21 orang awak kapal ikan KM Awindo 2A yang mengalami penyekapan di atas kapal. Pendampingan ini dilakukan sebagai tindak lanjut adanya aduan yang telah diterima sebelumnya oleh Polda Bali terkait perekrutan ABK ilegal di sekitar Pelabuhan Benoa. Dengan iming-iming mengantongi gaji jutaan, para korban yang berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa direkrut para calon melalui media sosial. Setiba di Bali, para korban justru ditempatkan di KM Awindo 2A tanpa diberikan akses ke daratan. Selama di atas kapal, para korban diminta melakukan berbagai pekerjaan kapal tanpa fasilitas pelindung apapun. Mereka juga tidak mendapatkan konsumsi yang layak, serta dibebankan hutang kepada calo
yang disebut sebagai biaya lepas tali sebesar 2,5 juta rupiah dan mengalami penahanan KTP serta telepon genggam. Ada total ya 21 korban yang mengalami atau diduga itu mengalami TPPO yang dimana dimulai dari 4 Agustus 2025 dimana para korban ini itu dijanjikan melalui media sosial, ada yang melalui WhatsApp, ada melalui Facebook, dijanjikan untuk bekerja di kapal collecting dan di UPI atau unit pengolahan ikan. Tapi nyatanya ketika sudah diberangkatkan dan sampai di Bali, itu ditempatkan di kapal cumi. Nah, tentu dalam konteks kapal cumi ini itu berbeda. Nah, sehingga para korban ini menolak untuk diberangkatkan, tetapi diancam untuk bisa membayar biaya akomodasi. Dan pada akhirnya para korban itu kurang lebih di tanggal 8 Agustus itu disekap di pelabuhan, di kapal, di atas kapal Awindo 2A, yang dimana proses penyekapan tersebut tidak mendapatkan konsumsi yang layak. Minum yang air tawar, kemudian makanan mie yang 2 sendok dibagi untuk seluruh korban, dan di sana korban itu belum memiliki status yang jelas, belum sebagai ABK karena belum disahkan oleh Syah Bandar, dan belum menjadi pekerja karena untuk menjadi pekerja itu unsur upahnya bersifat kumulatif. Ada pekerjaan, ada perintah, ada upah. Upah ini belum diberikan. Ini juga berdasarkan konsultasi dari forum multi stakeholder. Yang kita simpulkan memang di sini si korban itu dieksploitasi begitu karena belum ada status yang jelas tapi sudah diberikan perintah pekerjaan gitu. Nah, karena adanya proses tersebut dan dari pihak kepolisian gitu berinisiatif untuk dapat gitu memeriksa di pelabuhan dan menemukan para korban ini. Dan syukurnya para korban itu mau untuk diwawancara sehingga pihak kepolisian itu menemukan unsur kuat TPPO dan akhirnya berkoordinasi dengan kami dari tim advokasi perlindungan pekerja perikanan sehingga kami di sini bisa bersama-sama untuk bisa memperkuat korban dan akhirnya proses penanganan perkara bisa dibilang cukup cepat. Selama di dalam kapal, para korban hidup tanpa penerangan dan disekap. Akses para korban juga dipersulit karena posisi kapal sengaja labuh di tengah perairan Pelabuhan Benoa, sehingga jauh dari daratan. Dari kasus dugaan TPPO, LBH Bali melaporkan kasus ini ke Polda Bali dan memberikan pendampingan hukum kepada 21 ABK. Ada 7 orang yang dilaporkan yang terdiri dari 3 orang perusahaan, 3 agen atau calo, serta seorang oknum polisi dari Polairut Pelabuhan Benoa berinisial PS. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Sebuah rumah yang dijadikan gudang perabotan rumah tangga di Babelan, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar pada Selasa 9 September 2025 pagi. Material plastik yang mudah terbakar mempercepat api menghanguskan seluruh isi bangunan. Menurut pemilik Anggi, api pertama kali muncul dari samping gudang, yang diduga berasal dari pembakaran sampah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebanyak 4 unit mobil damkar dan 20 personil diterjunkan untuk menjinakkan api. Api baru berhasil dipadamkan setelah sekitar 1 jam. Saya baru pulang habis ngantar sekolah dari Bebek Prima. Pas baru nyampe sih api belum besar ya. Baru buka pas ngeliat api dari pembakaran sampah ini di samping gudang. Kalau untuk infonya menurut dari kita yang pikir itu sebetulnya belum ada info dari masyarakat. Kebetulan info dapatnya kita dari teman yang ribut tiket. Kebetulan Pak Suryadi itu lagi libur dia. Nah, kita info dapat dari dia. Dikenal pasal Begelan. Ya. Setelah itu kita kontak pos yang di Pos Taman Kebalen, kami diluncurkan. Sambil dari Mako persiapan, dari kita kontak ya, dari Pos Marunda, Tarumajaya.
Bang, 3 unit. Yang perabotan ya, kebetulan emang ini kan banyak plastiknya, jadi mungkin perkembangannya cepat banget. Beruntung saat kebakaran gudang dalam keadaan sepi, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV melaporkan. Seperti inilah kondisi pohon tumbang yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, Jati Uwung, Kota Tangerang. Batang pohon yang tumbang mengakibatkan arus lalu lintas jalan penghubung Provinsi Banten tersebut tertutup. Pohon yang diduga telah berusia tua tersebut tumbang saat hujan disertai angin kencang melanda wilayah tersebut. Naasnya 1 unit sepeda motor yang terparkir di bawah pohon tertimpa batang besar pohon yang membuat kondisinya rusak berat. Beruntung pemilik motor tidak berada di dekat kendaraannya yang diparkir di pos ojek yang tak jauh dari lokasi pohon tumbang. Kapolsek Jati Uwung Kompol Robin mengatakan saat peristiwa itu, pengendara sepeda motor dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Lebak. Namun hujan mengguyur sehingga pemilik motor memilih untuk berteduh di lokasi tersebut. Tadi pada saat hujan deras dan angin kencang yang terjadi di wilayah Jati Uwung, tepatnya di pertigaan Sol Marina, itu ada warga masyarakat yang sedang berteduh di bawah pohon dan di sampingnya adalah pos ojek. Pada saat yang bersangkutan mau pakai jas, tiba-tiba pohon itu jatuh dan mengenai sepeda motornya. Alhamdulillah untuk kondisi si pengendara sepeda motor tersebut sehat walafiat, tidak terjadi apapun. Hanya saja motornya ringsek, kondisinya udah 90% ringsek karena ketiban pohon. Betul, yang bersangkutan adalah mau pulang dari dinas, mau ngeliat anaknya di daerah Lebak. Karena memang rumahnya di Lebak, sehingga itu rutinitas jalan yang dilalui yang bersangkutan. Saat ini sepeda motor yang alami kerusakan berat telah dievakuasi di Mapolsek Jati Uwung. Begitupun dengan batang pohon yang sebelumnya menutupi jalan telah dievakuasi petugas BPBD Kota Tangerang. Sementara pengendara sepeda motor telah melanjutkan kembali perjalanan menuju Lebak menggunakan kendaraan umum. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang sopir truk tronton berplat nomor BG 8913 IC ditemukan tewas di dalam bak kendaraannya yang terparkir di Jalan Raya Serang, Jakarta, Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Korban yang diketahui bernama Denny Berlindo Putra, 31 tahun, warga Lampung, ditemukan dalam posisi tergantung dengan leher terjerat tambang plastik yang diikatkan pada tiang penyangga terpal bak truk. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh karyawan cucian mobil yang curiga dengan truk yang diparkir sejak malam hingga pagi tak kunjung keluar. Tim identifikasi Polres Serang bersama Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan langsung melakukan pemeriksaan. Tadi dilihat jam berapa, Bang? Ketahuan itu? Kurang lebihnya jam 1:30-an, Bang. 1:30. Itu yang korban itu profesi apa? Sopir apa? Katanya supir, Pak. Supir itu dia kenapa? Apa mau cuci apa? Katanya habis nyuci, Pak. Cuci. Mobil ini sejak kapan ada di sini? Dari kemarin katanya, Pak. Baru ketahuan? Tadi siang. Korbannya di atas dalam bak itu siapa yang pertama tahu? Yang pertama ngeliat itu tukang cucinya, Pak. Dia langsung laporan sama bosnya. Katanya di bak mobil ada mayat. Kalau korban orang mana tuh yang meninggal? Tahu saya, Pak. Korban orang mana, Pak? Jadi pada awalnya anggota Samapta dari Polres sedang melaksanakan patroli. Kemudian ada warga setempat yang melambaikan tangan menunjuk bahwa ada mayat ditemukan di dalam bak truk. Itu diperkirakan usia berapa? Sekitar 30 tahun. Kalau dugaan sementara apa dan? Apa masih dalam? Sementara dari luka-luka yang menunjukkan dari pemeriksaan sementara gantung diri. Ini profesi sebagai apa? Diperkirakan sebagai supir. Lebih lanjut ditangani dulu
dulu di RS Bayangkara untuk dilaksanakan visum. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang untuk dilakukan otopsi. Sementara penyebab kematian masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Serang. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Tak terima diserang kelompok gangster, warga di Jalan Bukit Duri Selatan akhirnya terlibat tawuran pada Senin 8 September 2025 sore. Aksi tawuran yang berlangsung lebih kurang setengah jam sempat membuat aktivitas warga di sekitar lokasi terganggu. Para pelaku tawuran pun mempersenjatai dirinya dengan beragam senjata tajam, batu hingga petasan. Menurut Ketua RT setempat, warga RW 3 tiba-tiba diserang kelompok gangster, sehingga warga pun melawan karena para pelaku penyerangan juga sudah membekali diri dengan bom molotov yang dikhawatirkan menimbulkan kebakaran. Ada serangan dari kemungkinan dari Begados, ya. Di anak-anak sini baru keluar, nggak bisa dilakukan. Lokasinya kan di sini, di pertigaan itu. Oh, ada korban tadi Pak RW? Selama ini belum. Tidak ada korban. Sejauh ini penanganan dari masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Ya kita yang sebagai orang tua tuh kebanyakan ya memang kita ini menghimbau sama anak-anak itu. Kalau keluar ya sebisa mungkin kita semampu kita arahkan masuk ke dalam. Sejumlah aparat gabungan dari kepolisian, kelurahan dan kecamatan terlihat bersiaga di lokasi mengantisipasi tawuran susulan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah motor milik seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Medan yang menyambi sebagai kurir paket dibawa lari komplotan pencuri sepeda motor saat sedang mengantar paket di Jalan Berdikari, Medan, Sumatera Utara pada akhir Agustus 2025 lalu. Aksi ini terekam kamera pengawas warga. Aksi pencurian sepeda motor milik kurir paket bernama Juan Huta Gaul terekam kamera CCTV milik warga. Dalam rekaman kamera CCTV, itu terlihat pelaku mendekati sepeda motor korban yang diparkir tepat di depan pintu gerbang rumah warga dengan kondisi kunci kontak masih menempel. Korban meninggalkan sepeda motornya dan masuk ke halaman rumah untuk mengantar paket pesanan konsumen. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban berikut dengan paketan warga lain yang belum sempat diantar korban. Korban yang melihat sepeda motor yang dibawa kabur sempat berusaha mengejar, namun tidak berhasil menangkap pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang. Kepada wartawan, Jumat 5 September 2025 siang, korban mengaku sedih karena selain kehilangan sepeda motornya yang belum lunas, korban harus mengganti barang pesanan konsumen yang dibawa lari pencuri. Kurir yang ganti semua atau diberi keringanan bagi 2 total. Sedangkan saya juga motor udah hilang gitu, mata pencarian saya tuh udah hilang bang, jadi saya bingung nih kalau disuruh ganti nanti ya gimana, jadi sampai sekarang saya belum bisa tenang gitu bang, gimana nih, soalnya dari pusat juga belum ada balasan. Korban berharap perusahaan bersedia mengganti kerugian yang dialaminya. Kasus tersebut kini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang pemuda babak belur dihakimi massa di Jalan Maleo Bintaro, Sektor 9, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada 8 September 2025 pagi. Pemuda ini dihakimi karena kepergok warga saat mencuri sepeda motor dan telepon genggam. Peristiwa bermula saat pelaku Satria Dwi Ananda bertemu dengan korban Dimas Hardianto di daerah Pamulang dan meminta untuk mengantarkannya ke daerah Parung Bogor untuk membeli handphone dengan sistem COD atau cash on delivery pada Minggu 7 September 2025 malam. Pelaku yang berniat mengkelabui korban mengaku tidak membawa uang tunai saat ingin membayar telepon genggam yang ingin pelaku beli di tempat penjual telepon genggam tersebut. Merasa curiga, permintaan itu tidak diaminkan penjual dan membuat pelaku akhirnya meminta izin bermalam di tempat penjual telepon genggam bersama korban. Saat korban beristirahat,
Pelaku lalu diam-diam mengambil telepon genggam korban yang sedang di-charger sekaligus sepeda motor milik korban. Aksi ini dipergoki penjual telepon genggam. Namun pelaku berdalih pergi untuk mengambil uang di ATM untuk membayar telepon genggam yang ingin dibeli. Korban baru mengetahui aksi pelaku setelah terbangun dari tidurnya dan melihat HP dan motornya sudah dibawa lari pelaku. Korban akhirnya meminta penjual telepon genggam mengantarnya pulang ke rumah untuk mencari keberadaan telepon genggam yang dibawa lari pelaku. Dengan bantuan adik korban di rumah, telepon genggam korban akhirnya terdeteksi di daerah Bintaro pada Senin 8 September 2025 siang. Korban bersama adiknya lalu pergi ke lokasi tersebut dan menemukan pelaku bersama barang miliknya yang dicuri pelaku. Korban yang merasa geram berteriak maling saat bertemu pelaku, hingga akhirnya pelaku ikut dihajar warga yang mendengar teriakan korban. Setelah dihakimi warga, pelaku kemudian diserahkan ke kantor polisi beserta barang bukti HP dan sepeda motor. Lihat ya kan, motor ke arah Indomaret, samping mobil yang ada sedan itu tuh. Begitu dia parkir, udah bunyi gedebu-gedebu kan, wah berantem, maling, kan saya makin penasaran kan, maling apa ya, udah tuh saya lihat, ada masalah apa nih, pas saya lihat, maling pak, dia maling handphone saya sama motor ya kan, motor yang mana, itu pak motor saya, ya udah orang jangan digebukin di sini ya kan, ini tempat usaha orang, saya tarik keluar kan, saya ajak keluar ya kan, orang udah pada kumpul kan, orang mulai dari pengendara, sampai ada yang di sekitar sini. Saat ini pelaku diamankan di Mapolsek Pamulang, namun polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Lampung Selatan berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 11,8 kg sabu-sabu asal Pekanbaru Riau di Bakauheni, Lampung pada 18 Agustus 2025 lalu. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap 2 orang pelaku asal Aceh sebagai kurir narkoba. 2 pria asal Aceh ditangkap tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan Lampung saat akan menyelundupkan sabu-sabu ke Pulau Jawa. Keduanya yakni berinisial EM dan HA. Mereka ditangkap petugas saat di dalam bus yang sudah berada di Kecamatan Bakauheni. Dalam penggeledahan, polisi berhasil menemukan 11,8 kg sabu-sabu di dalam tas ransel kedua pelaku. Rencananya barang haram ini akan diantarkan keduanya ke wilayah Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka dijanjikan upah sebesar 300 juta rupiah jika berhasil mengantarkan narkoba tersebut. Mereka pun mengaku terpaksa menjadi kurir untuk melunasi utang keluarga. Selama perjalanan, para kurir dikendalikan oleh seorang wanita asal Pekanbaru Riau yang kini masuk daftar pencarian orang. Untuk jumlah tersangkanya ada 2 orang. Barang bukti yaitu berupa sabu-sabu atau jenis sabu-sabu dengan berat 11.827 gram atau 11,8 kg. Baik, untuk secara nilai ekonomis dari barang tersebut bila dirupiahkan yaitu mencapai 11 miliar 827 juta rupiah. Tadi yang DPO itu pengendalinya kebetulan seorang wanita atas nama Ningsi yaitu orang warga Pekanbaru Riau. Atas perbuatannya, kedua pria asal Aceh ini bakal dijerat dengan pasal 112, pasal 114 Junto pasal 132 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara selama 20 tahun. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 6 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa dugaan pengeroyokan yang dialami 2 petugas Afsek Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, di mana ke-6 tersangka itu dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 1E KUHP tentang tindakan pidana pengeroyokan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Kasat Reskrim Kawasan Bandara Ngurah Rai Bali, Ibtu Rionson Ritonga menjelaskan, ke-6 tersangka yang kini ditahan di Rutan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, masing-masing berinisial IT, berusia 26 tahun, ATN, berusia 29 tahun, MLS, berusia 28 tahun, AIS, berusia 25 tahun, TN,
berusia 20 tahun, dan MIW berusia 20 tahun. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 1E KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Setelah para pelaku ditahan, komunitas di Bandara Internasional Ngurah Rai diimbau bersama-sama menjaga kondusivitas sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan maupun kenyamanan penumpang. Ada sekitar 10, tapi yang kita amankan yang kita sebagai pelaku 6 orang. 6 orang sudah diamankan ya? Siap. Dari mana aja? Dari driver saat itu kejadian. Dia mengakui memang ada di kejadian. Driver berapa orang? Driver 6 orang. Ya, kan korbannya di laporan kami ya. Iya. Di laporan kami. Itu ke-6 orang ini masuk dalam video viral itu atau seperti apa? Iya, sesuai dengan hasil dari penyidik itu memang ada rekam dari. Peristiwa pengeroyokan yang dialami 2 orang petugas Afsek Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, masing-masing berinisial Kadek PP dan Kadek AK, berawal dari ketidakpuasan sekelompok sopir taksi termasuk para tersangka terhadap kebijakan perusahaan taksi online pusat yang membatasi jumlah orderan. Kondisi tersebut memicu emosi hingga situasi tidak terkendali, yang berujung pada tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap petugas keamanan yang berusaha menenangkan massa. Akibat pengeroyokan tersebut, korban Kadek PP menderita luka memar di pipi kiri dan bahu, sementara Kadek AK menderita luka gores di dada dan memar di wajah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengakui perbuatannya. Ada yang memukul korban dengan tangan mengepal, ada yang menendang saat korban terjatuh hingga menarik baju korban. Perkelahian massal yang berlangsung di area Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, bahkan viral di media sosial. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 3 orang pelaku pemerasan terhadap penumpang kapal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Penangkapan ini hasil penyelidikan panjang aparat kepolisian dari peristiwa yang terjadi pada Mei lalu. Polres Lampung Selatan menangkap 3 orang pelaku pemerasan terhadap penumpang kapal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ketiganya yakni RI alias Kunang, SY, dan AR. Mereka ditangkap usai melakukan pemerasan terhadap korban Sulastri, penumpang kapal Pelabuhan Bakauheni yang videonya sempat viral pada Mei lalu. Dalam pemerasan itu, tersangka RI alias Kunang berperan meminta uang dan mengancam korban. Tersangka SY berperan mengarahkan mobil dan merampas tiket korban. Lalu tersangka AR berperan membuat kwitansi palsu. Pemerasan ini dilakukan pelaku dengan mengancam korban tidak dapat masuk kapal jika tidak menyerahkan uang sebesar Rp600.000 meski korban telah memiliki tiket. Saat itu korban hanya menyerahkan uang Rp200.000, lalu diam-diam merekam aksi ketiga pelaku kemudian menyebarkannya di media sosial. Sempat berhenti lama, ya, diberhentikan ke pinggir, ya, mobil korban ini, ya. Dan rombongan kapal, rombongan mobil lain sudah menaiki kapal, sehingga korban ini ketakutan. Merasa ketakutan bahwa tidak akan bisa nyebrang, ya, sedangkan melihat mobil-mobil yang sudah memasuki kapal, sehingga korban dengan terpaksa, ya, karena tidak memiliki uang Rp650.000 tersebut, korban hanya menyanggupi Rp200.000. Ya. Kemudian diserahkan kepada pelaku ini. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 368 atau pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, kasus pemerasan terhadap penumpang kapal seperti yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat. Modus yang digunakan pelaku bervariasi, mulai dari ancaman hingga meminta sejumlah uang dengan alasan palsu. Untuk itu, penumpang kapal perlu meningkatkan kewaspadaan saat berpergian. Dan berikut beberapa tips agar terhindar dari aksi pemerasan di kapal. Tips pertama, pemirsa, pastikan membeli tiket di loket resmi dan simpan bukti pembayaran hingga perjalanan selesai. Tips kedua, jangan mudah percaya kepada orang tidak dikenal yang mengaku petugas namun tidak berseragam atau tanpa identitas yang jelas. Tips ketiga, jika ada yang meminta uang di luar ketentuan, segera laporkan kepada petugas resmi di area pelabuhan atau kapal. Tips keempat, hindari memberikan uang dengan alasan apapun, ancaman atau paksaan, dan juga dokumentasikan jika mungkin untuk bukti laporan. Tips kelima, simpan nomor kontak resmi pihak pelabuhan atau polisi setempat untuk menghubungi saat terjadi kejadian darurat. Ingat pemirsa, pemerasan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membuat penumpang tidak nyaman saat bepergian.
Demi keamanan dan juga ketenangan perjalanan, selalu waspada dan berani melapor adalah langkah terbaik untuk mencegah kejahatan. Demikian pemirsa, informasi seputar kriminal edisi hari ini. Semoga setiap tayangan yang Anda saksikan dapat menjadi pengingat dan juga menghindari dari aksi yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jaga diri, jaga keluarga Anda, dan juga jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Louis Ayu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di catatan kriminal selanjutnya.